saya Tantri Ratna Dewi dengan NIM 041911233176. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah manajemen pengambilan keputusan dengan judul Strategi dan Decision Making untuk studi kasus produk launching kartu kredit BCA xticket.com. Ya, jadi untuk judul yang saya ambil di sini adalah Strategi dan Pengambilan Keputusan untuk studi kasus produk launching kartu kredit BCA xticket.com. Jadi sebelumnya saya akan membahas terkait materinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu approach to strategy. 1. Konten dan proses. Konten adalah fokus pada pertanyaan apakah strategi dilakukan pada situasi yang terbaik atau tidak. Proses terkait bagaimana strategi itu diformulasikan atau seharusnya dibuat. 2. Prescription dan description. Prescription terkait strategi sudah ada tahapannya dan tidak perlu dijelaskan. Description terkait strategi dapat dijelaskan dan dideskripsikan. 3. Formulation dan implementation. Formulation terkait strategi itu tidak atau belum diimplementasikan. Implementation itu terkait strategi yang sudah direalisasikan dan tidak hanya berbentuk formulasi. Selanjutnya yaitu basic concept of organizational strategy. 1. Complexity. Complexity ini berkaitan dengan banyak hal yang menjadi concern dalam membuat strategi. 2. Uncertainty. Uncertainty berkaitan dengan ketidakpastian pada situasi yang terjadi. 3. Rationality. Rationality berkaitan dengan bagaimana berpikir secara rasional untuk mewujudkan strategi. 4. Control. Control berkaitan dengan adanya fungsi pengendalian dari manajemen, yaitu role of the managers. Dalam hal ini, manajer sebagai pengambil keputusan memiliki 4 faktor yang mempengaruhinya. 1. Environmental forces, yaitu faktor-faktor lingkungan apa saja yang menjadi dampak untuk merespon pengambilan keputusan. 2. Organizational forces, yaitu interaksi antara pengambil keputusan dengan anggota yang lain. 3. Task demands, yaitu tuntutan pekerjaan, yaitu dapat berupa kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta willingness. 4. Personal needs, yaitu hal-hal yang dapat memuaskan diri pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu analisis kasus, yaitu kartu kredit BCA Ticket.com. Kartu ini diluncurkan pada hari Senin 25 Oktober tahun 2021. Kartu kredit BCA Ticket.com adalah kartu kredit hasil kerjasama Ticket.com dan BCA yang didukung oleh Mastercard. Dengan kartu kredit ini, kamu bisa mendapatkan tiket points, reward BCA, dan keuntungan lainnya setiap melakukan transaksi di Ticket.com maupun di merchant lainnya. Selanjutnya yaitu latar belakang dari peluncuran produk kartu kredit BCA Ticket.com. Yang pertama yaitu produk ini dibuat untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, terutama pariwisata domestik. Yang kedua yaitu adanya penurunan pada kurva penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia dan pariwisata domestik yang saat ini mulai dibuka secara bertahap. 3 yaitu pada platform Ticket.com itu sendiri mereka memiliki nilai transaksi untuk akomodasi dan transportasi yang terus meningkat. 4 yaitu mengiringi perubahan pola pikir digital by default oleh konsumen yang terjadi secara cepat. Grafik kurva persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Data yang saya ambil yaitu pada bulan Juni hingga bulan Oktober 2021. Terlihat bahwa pada bulan Juni hingga bulan Juli kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Pada bulan Juli hingga bulan Agustus, kasus COVID-19 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif, dan pada bulan September hingga bulan Oktober ini mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu tujuan dan benefit dari kartu kredit BCA Ticket.com. Tujuan yang pertama yaitu untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, terutama pariwisata domestik. Yang kedua yaitu konsumen dapat merasakan benefit dari kolaborasi kartu kredit BCA xticket.com. Yang ketiga yaitu kartu kredit ini dapat memberikan kemudahan untuk mendukung travel lifestyle masyarakat Indonesia dan menjadi stimulus pemulihan di berbagai sektor. Untuk benefitnya sendiri yang pertama yaitu gratis iuran tahunan kartu kredit BCA Ticket.com pada tahun pertama. Kedua yaitu welcome bonus berupa gift voucher hingga Rp1 juta.
Yang ketiga yaitu double ticket points untuk pembelian tiket pesawat dan hotel di tiket.com. Yang keempat yaitu extra ticket points sebesar 0,5% setiap melakukan transaksi dari berbagai merchant, serta tiket points 1% khusus untuk transaksi di platform tiket.com. Selanjutnya masuk ke pembahasan dari analisis kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama pembahasannya yaitu terkait strategi dari produk baru yaitu kartu kredit BCA tiket.com. Strategi itu sendiri berkaitan dengan tindakan yang dipilih untuk dapat mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh BCA dan tiket.com adalah kedua perusahaan ini ingin turut berkontribusi dalam pemulihan sektor pariwisata domestik dengan memberikan kemudahan serta reward dan benefit kepada konsumen, yaitu melalui produk terbaru mereka yaitu kartu kredit BCA tiket.com. Hal ini juga didorong oleh situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang mulai membaik, sehingga masyarakat mulai kembali melakukan perjalanan domestik untuk berwisata. Selanjutnya yaitu approach to strategy untuk produk kartu kredit BCA tiket.com. Pendekatan yang dilakukan oleh BCA dan tiket.com dalam mewujudkan produk terbarunya ini menurut saya tergolong dalam pendekatan description dan implementation. Description didefinisikan sebagai strategi yang dapat dijelaskan dan dideskripsikan. Menurut saya, strategi kartu kredit BCA tiket.com ini dapat dijelaskan karena memiliki keterkaitan dan berhubungan langsung dengan adanya penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Kedua perusahaan bekerja sama dengan Mastercard untuk turut berpartisipasi dengan adanya momentum pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Strategi kerjasama ini didukung oleh meningkatnya transaksi akomodasi dan transportasi pada platform tiket.com serta kecenderungan perubahan pola pikir digital oleh konsumen secara cepat, sehingga BCA dan tiket.com merespon hal tersebut dengan meluncurkan produk baru yang dapat memberikan segudang manfaat, sedangkan implementation didefinisikan sebagai strategi yang sudah terrealisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk kartu kredit BCA tiket.com ini memang sudah terrealisasi dan sedang dalam tahap promosi. Kedua perusahaan ini pun berharap agar sektor pariwisata dapat terus membaik yang didukung oleh kartu kredit BCA tiket.com tersebut. Selanjutnya yaitu basic concept of organizational strategy. Yang pertama yaitu complexity yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi concern dalam membuat strategi. Yang pertama yaitu karena adanya penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adanya sektor pariwisata yang sudah mulai dibuka kembali dan saat ini menuju high season libur akhir tahun. Yang kedua adalah uncertainty, yaitu terkait ketidakpastian pada situasi yang terjadi. Dalam hal ini, uncertainty yang terjadi adalah pemerintah telah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021 untuk meminimalisir mobilitas masyarakat ketika libur Natal dan Tahun Baru. Ketiga yaitu rationality. Selama pandemi, banyak rencana perjalanan masyarakat yang tertunda karena adanya pembatasan mobilitas. Sehingga peluncuran kartu kredit BCA tiket.com ini dapat memberikan angin segar karena adanya segudang manfaat serta kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi di berbagai merchant. Yang keempat yaitu kontrol. Kartu ini dapat memberikan segudang manfaat bagi konsumen, baik yang sudah memiliki akun tiket.com maupun yang belum, serta yang melakukan transaksi yang dilakukan di berbagai merchant termasuk tiket.com. Yaitu pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil keputusan. Yang pertama yaitu environmental forces. Faktor-faktor lingkungan yang pertama adalah adanya kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan, serta adanya momentum menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Yang kedua adalah organizational forces. Kerjasama yang dilakukan oleh BCA sebagai penyedia dalam metode pembayaran, Mastercard sebagai partner kartu kredit,
dan Tiket.com sebagai platform transaksi, akomodasi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu task demands yang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan. Dalam hal ini, BCA sebagai salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia yang sudah dipercaya oleh masyarakat, serta Tiket.com sebagai salah satu online travel agent terbaik di Indonesia. Yang keempat yaitu personal needs yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat memuaskan diri pengambil keputusan. Dalam hal ini, pengambil keputusan turut membantu dalam proses pemulihan sektor pariwisata di Indonesia, serta membantu meningkatkan brand awareness konsumen terhadap perusahaan. Nah, dari strategi yang telah dilakukan itu, apakah strategi itu termasuk keputusan yang baik atau yang buruk? Pertama-tama, kita akan membahas terkait bad decision dan good decision. Bad decision itu adalah keputusan yang dibuat dalam kondisi atau cara yang secara tidak rasional, kurangnya kehati-hatian, atau cara yang ceroboh. Good decision adalah keputusan yang dibuat dalam kondisi decision maker mengerti secara penuh terkait latar belakang, tujuan, alternatif tindakan, dan konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Nah, dalam hal ini, menurut saya, keputusan strategi yang dibuat oleh BCA dan Tiket.com untuk meluncurkan produk kartu kredit BCA Tiket.com ini merupakan salah satu bentuk good decision. Hal ini dikarenakan para pembuat keputusan mengetahui jelas permasalahan yang sedang terjadi saat ini, latar belakang, tujuan, hingga manfaat-manfaat apa yang dapat mereka berikan kepada konsumen, sehingga konsumen mau untuk menggunakan produk tersebut. Direktur BCA, Santoso, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pemulihan pariwisata nasional. Di sisi lain, Nevin Jane, Country Manager Mastercard Indonesia, mengatakan bahwa peluncuran kartu kredit kolaborasi ini seiring dengan perubahan pola pikir digital by default oleh konsumen secara cepat. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.